Nih, hadis Abu Hurairah lagi. Rasulullah SAW menceritakan tentang bagaimana kedudukan rahim ini. Apa sih masalahnya? Kalau kita bertikai sama kerabat kita, udahlah nggak usah kenal. Masing-masing. Ada yang seperti itu. Maka Nabi menjelaskan kedudukan rahim ini. Ketika Allah menciptakan ciptaannya, sudah selesai diciptakan, Allah menciptakan rahim, tali persaudaraan, tali kekerabatan. Qamatir rahim, tali kekerabatan itu bangkit. Di antara ciptaan Allah dia berdiri. Dia mengatakan, hadza maqamul a'idzi bika minal qati'ah. Ada riwayat yang mengatakan dia bergantung dengan arsy Allah, mengatakan ini nih kedudukan orang yang berlindung kepadamu ya Allah dari pemutusan silaturahim. Dia berlindung kepada Allah Azza wa Jalla. Karena ada manusia-manusia yang akan memutuskan rahim. Maka dia berlindung kepada Allah. Lalu apa kata Allah Azza wa Jalla? Naam. Ya. Ama tardain. Apa engkau enggak ridha aku menyambung hubungan dengan orang-orang yang menyambungmu? Orang yang menyambung hubungan kekerabatan, sejatinya dia sedang menyambung hubungan dia sama Allah Azza wa Jalla. Jadi ketika antum disuruh menyambung silaturahim, antum tuh sedang memperbaiki hubungan sama Allah. Ketika antum memutuskan hubungan dengan kerabatmu, maka engkau sedang memutuskan hubungan sama Allah Azza wa Jalla. Allah jadikan balasan orang yang menyambung rahim, Allah akan sambung dia. Kalau kita berhubungan sama Allah Azza wa Jalla, dekat sama Allah, engkau minta apa Allah kasih. Kita tuh kalau kenal sama orang-orang baik ya, tatkala kita punya keperluan sesuatu, dia namanya udah nyambung, dia akan peduli. Tapi siapa yang memutuskan rahim, berarti dia memutuskan hubungan sama aku. Allah akan putus hubungan sama dia. Lalu rahim itu mengatakan, bala ya, kalau gitu aku mau. Fadzalika laki, itu untuk. Kemudian Rasulullah SAW membaca firman Allah, fahal asaitum in tawallaitum. Allah mengatakan, maka apakah sekiranya kamu berkuasa. Tawallaitum ini memiliki dua makna. Tawallaitum berarti dari wilayah, yaitu berkuasa, atau dari tawalli yang artinya berpaling, berpaling dari ajaran Allah Azza wa Jalla. Kalau makna yang diterjemahkan di sini berkuasa, jadi memang ada orang-orang yang ambisi dengan kekuasaan, sehingga tatkala dia menjadi penguasa, dia tidak peduli dengan kerabatnya. Apa yang dia pedulikan? Jabatan dia. Sehingga di beberapa negara kita mendapati anak yang mengkudeta ayahnya, saudara yang mengkudeta saudaranya sendiri, keponakan yang mengkudeta pamannya. Kenapa? Karena ambisi dia, ambisi berkuasa. Ketika ambisi itu menguasai dirinya, maka sulit dia akan menjaga hubungan kekerabatan. Yang ada buat dia adalah maslahat, manfaat. Kalau ayahnya masih bermanfaat, tetap pamannya masih berguna, ya ahlan wa sahlan. Nggak berguna, ya buang. Begitu pula orang yang berpaling dari agama Allah ini, dikasih tahu, dikasih nasihat, dia nggak mau. Apa yang akan terjadi dengan orang seperti ini? Yang Allah sebutkan, merusak muka bumi ini dan berbuat dosa,
wa tuqatti'u arhamakum, dan kalian akan memotong-motong, memutuskan rahim kalian. Kalau terjadi seperti itu, rahim yang berasal dari rahmat akan berubah menjadi laknat buat mereka. Maka mereka itu orang-orang yang dilaknat oleh Allah. Orang dilaknat ini dijauhkan dari rahmat Allah Azza wa Jalla. Iblis dilaknat. Mau balik kepada kebaikan nggak bisa. Allah melaknat mereka. Dan mereka dihukum dengan apa? Dengan kebutaan dan tuli. Allah katakan fa'asammahum, tuli, budek bahasanya. Engkau mau datangkan berapa ustadz ngasih nasihat? 1000 ustadz. Budek dia. Engkau mau tunjukkan, mau lihatkan sama dia, ini ayatnya, ini hadisnya, buta dia. Terus ngasih taunya pakai apa sekarang? Ada orang buta, ada orang budek. Nih, hukuman buat orang-orang yang memutuskan rahim, maka dia jadi mal'un, terlaknat. Jadi buta dan budak. Wallahi jamaah. Ana sering kali mendengar cerita orang-orang budak seperti ini. Bagaimana seorang adik datang ke kakaknya. Kakaknya ini memegang warisan orang tuanya, karena dia anak paling tua. Ini adik datang, bukan minta untuk dirinya, dia minta untuk adiknya yang perempuan. Dia alhamdulillah cukup. Ini subhanallah, datang ke rumah kakaknya, datang jauh-jauh dari Jakarta ke Malang kalau nggak salah ceritanya, atau ke Batu. Dia datang ke rumah kakaknya. Tadi kita bicara tamu. Kalau beriman kepada Allah dan hari akhir, hormatin tamu. Ini adiknya datang dari Jakarta bertamu ke rumah kakaknya. Sampai ke rumah kakaknya, berjumpa dengan keponakan. Keponakannya dia sendiri. Masuk rumah nggak boleh. Pamannya. Paling tidak sang ponakan datang, ahlan wa sahlan paman, tafadhol, mau minum apa, ini itu. Ayah masih keluar atau apa? Nggak ada. Masuk rumah nggak dikasih, dikatakan ayahnya nggak ada. Oke, ayahnya nggak ada, ini pamanmu. Engkau hormatin dia sebagai tamu. Kalau dia orang lain bertamu jauh-jauh, paling tidak engkau kasih minuman. Si anak tidak menerima pamannya. Akhirnya sang adik ini nunggu di luar rumah. Berapa menit kemudian sang kakak ini keluar dengan mobilnya. Tidak mau menerima. Kalau sudah ambisi berkuasa, berpaling dari tuntunan agama, maka dia jadi budak dan jadi buta. Ustadz mana yang kau akan datangkan? Diangkat dulu laknatnya. Kutukannya diangkat dulu dengan bertobat kepada Allah Azza wa Jalla. Ini berat jemaah. Ketika orang dihukum dengan musibah, barangnya hilang, selesai. Insya Allah barang bisa dicari. Tapi kalau dihukum sama Allah Azza wa Jal, dengan budeknya telinga kita, tulinya telinga kita, butanya mata kita, ini udah urusan agama. Musibah yang paling besar adalah musibah dalam agama. Maka Allah mengingatkan nih. Maka ya tinggal kita mau menjalin hubungan baik sama Allah apa tidak. Mungkin engkau takut kehilangan hartamu ketika harus berbuat baik sama adiknya, sama kakaknya, sama keponakannya. Tapi engkau sedang menjalin hubungan baik sama Allah Azza wa Jalla. Rahmat Allah akan turun. Rahim itu sudah minta sama Allah. Barakallahu